karena dia udah 7 hari di perjalanan, jadi daunnya sudah mulai mengering. Tapi untuk kondisi batang, biasanya kalau kita beli online ini kebiasaan tangkai di awal ini gampang busuk, jadi kita usahakan ini jangan sampai. Oke, seperti ini contoh. Tapi kalau bisa untuk awal jangan kena hujan, karena kalau dikena hujan biasanya akarnya akan menjadi busuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Dedi SKC 12. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita semua dikasih kesehatan, guys. Oke, hari ini saya mau berbagi lagi pengalaman dan sedikit cerita. Jadi kemudian saya kan tutorial sebelumnya tentang tanaman stroberi. Jadi ada teman-teman yang mau beli bisa pesen sama kita, terus nanti kita kirim. Tapi untuk hari ini berbeda. Saya sudah kirim barangnya, ternyata dikembalikan lagi. Ternyata barangnya dikembalikan lagi. Nah, ini kemarin saya kirim ke, bisa dilihat ya, ini NTT, Timur Tengah, NTT. Jadi tapi nomor telepon dan nama hanya separuh ya, untuk privasi data lah. Jadi intinya ini kemarin sudah kita kirim tanggal 3. Kita kirim tanggal 3. Selanjutnya sampai sini tanggal 9. Berarti dari 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hampir 7 hari. Hampir 7 hari bibit kembali lagi. Sebenarnya ini bukan kesalahan dari kita, tapi ini kesalahan dari pihak ekspresnya ya. Jadi ekspedisinya di sini seharusnya ditulis jumlahnya 10 bibit, tapi di sini cuman ditulis 10 pieces. Selanjutnya barang ini bibit stroberi, tapi di sini dikosongkan, mungkin kelupaan dalam penginputan. Kita juga sudah ikut prosedur. Di sini ada biaya karantina yang sudah kita bayar. Untuk yang lain alhamdulillah sudah berangkat dan sudah sampai. Tapi untuk satu ini karena salah input data, akhirnya dikembalikan. Tandanya ini yang biru, dan ini TKG Lowo tidak ada data. Karena tidak ada data maka dikembalikan kembali. Tapi namanya pedagang seperti itu, kadang ada untung, kadang ada rugi. Tapi kita selalu bersangka baik. Mungkin dia salah dalam menginput, nanti kita konfirmasi, tidak masalah. Cuman memang harus lumayan juga sih ongkirnya, 92.000. Tapi nggak masalah, itulah namanya kita pedagang. Ada proses yang harus kita lewati, yang penting tetap kita syukurin. Oke, tapi intinya pada kesempatan kali ini saya mau melihatkan bibitnya seperti ini. Ini udah kita buka tadi ya. Seperti ini kondisi bibitnya. Karena dia udah 7 hari di perjalanan, jadi daunnya sudah mulai mengering. Tapi untuk kondisi batang masih segar dan dia masih berdiri tegak. Artinya apa? Untuk tunas tengahnya di sini kita lihat ya, tunas tengahnya masih bagus, masih insya Allah masih bagus. Ini udah 7 hari perjalanan. Selanjutnya yang satunya. Nah, ini. Untuk yang Mbak Ola kemarin kita sudah kirim 5 bibit, dan sampai sana alhamdulillah segar dan fotonya sudah dikirimkan. Maka Mbak Ola ini pesan lagi, pesan 10 bibit, akan tetapi mohon maaf bibitnya dipulangin. Nanti kita ganti yang baru, kita ganti bibit yang baru, terus nanti kita kirim lagi. Mudah-mudahan kiriman yang selanjutnya ini nanti bisa tumbuh subur di sana. Oke teman-teman, nanti kita akan tanam ini dan mudah-mudahan nanti hidup. Ini sama aja kalau kita dari beli online. Jadi ini adalah lanjutan tutorial saya sebelumnya dengan cara beli online, tapi hari ini kita akan praktekkan bibit beli online dengan estimasi 7 hari perjalanan atau 6 hari perjalanan. Apakah bibit ini nanti hidup atau tidak? Silahkan di like, komen. Yang belum like, like silahkan. Yang belum subscribe silahkan subscribe.
Jangan lupa dukung channel ini supaya saya lebih bersemangat lagi memberikan info-info pengalaman saya tentang khususnya tanaman stroberi dan tanaman yang lain. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada 5 bibit sebenarnya satu paket, tapi ini yang satunya hilang. Saya nggak tahu gimana ceritanya bisa hilang. Mungkin di pihak karantina dibuka maka dicabut satu karena estimasinya cuma satu. Oke, ini kita buka ya. Kita buka dulu seperti ini. Bibitnya seperti ini guys. Nah, ini kita lihat dulu bagaimana kondisi tanah yang ada di dalam. Karena pengalaman saya seperti itu. Kita lihat kondisi tanahnya. Kalau misalnya kondisi tanahnya masih bagus seperti ini misalnya, ini kemungkinan akar ini stres karena dia baru dalam perjalanan. Jadi ini kita buka. Dan kita lihat tanahnya seperti apa. Kalau misalnya tanahnya ini masih basah, ini tidak, saya sih nggak perlu melakukan perendaman biasanya. Tapi kalau tanahnya kering, ini kita lakukan perendaman. Perendaman nggak usah lama-lama, yang penting dia cukup membasahi tanah saja. Kalau misalnya kondisi batang ini layu, maka ini kita diamkan 1 malam, minimal 1 malam, supaya dia bisa berdiri lagi. Tapi saya lihat ini kondisinya insya Allah masih bagus ya, dia nggak layu, ini masih segar. Jadi kita langsung coba tanam. Oke teman-teman, saya sudah siapkan medianya. Ini saya pakai media seperti ini. Ini ada dedek kopi, sedikit, tapi ini enggak ada. Ini ada arang sekam, terus ada juga sekam utuhnya. Kita kasih juga dengan pupuk kandang. Tapi ini kebetulan pupuk kandangnya sudah lama banget, jadi sudah nggak panas lagi karena polybag ini tanahnya sudah mulai tumbuh. Jadi insya Allah sudah nggak perlu diragukan lagi fermentasinya. Jadi kita di sini langsung tanam ya teman-teman. Kalau misalnya bibit baru datang, silakan pakai media. Sebaiknya sih sebenarnya media tanah saja untuk mengurangi resiko kematian bibit. Tanah saja, nggak perlu dikasih kohe, nggak perlu dikasih pupuk yang lain. Jadi cukup tanah saja supaya nanti akarnya ini tidak busuk. Tapi saya lihat di sini akarnya masih bagus. Ini kita bisa cabut ya. Kita lihat akarnya. Alhamdulillah akarnya masih bagus. Cuman biasanya tetap akar ini akan mengering. Biasanya akar ini akan mengering, dalamnya akan mengering. Kebanyakan kalau misalnya tanahnya ini masih basah seperti ini nggak perlu disiram. Ya, tidak perlu direndam. Tapi kalau tanahnya sudah kering, ada juga kemarin saya dapat ini tanahnya kering, ini kita perlu basahkan dulu. Selanjutnya media yang kita pakai ini medianya hanya lembab tapi tidak basah seperti ini. Ini tidak basah. Keuntungan kita pakai arang sekam dan juga sekam padi, tanah tidak padat. Jadi walaupun kita seperti ini kan, kita buka seperti ini dia tetap gembur. Oke, nanti langsung kita tanam ya. Kita tanam. Kita menanam yang pertama yang kita lakukan ketika kita menanam, tunas tengah ini jangan sampai tertutup. Nah, jadi seperti ini.
Ini keguna apa, kalau dia tertutup maka nanti biasanya pertama akan menyebabkan kebusukan pada batang. Yang kedua, nanti bisa tumbuh banyak nih anaknya dari atas ini tapi tidak maksimal batangnya. Jadi tidak terlihat baik. Oke, ini kita coba seperti ini. Saya coba lagi satu lagi. Nah, saya sudah siapkan medianya. Di sini sudah siap medianya. Nah, itu kebunnya di belakang, kebun stroberinya, tapi kalau yang ini adalah anggur. Jadi kita tanam lagi. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini alhamdulillah masih bagus, hanya daunnya pada kering nih. Daunnya pinggir-pinggirnya pada kering, mungkin karena dia di perjalanan sehingganya dia gampang kering. Ini kita lihat tanahnya dulu ya. Ternyata teman-teman, sini kondisi tanah masih lembab ya, kondisi tanahnya masih lembab, nggak terlalu kering, dan kita lihat ininya masih bagus. Kelihatan nggak nih ya, kondisi tunas apa namanya, batang bawahnya masih bagus, jadi ini bisa langsung kita tanam juga. Oke teman-teman, ini akarnya seperti ini, kondisi akar seperti ini. Ini mudah-mudahan bisa cepat suburnya. Oke, seperti ini contohnya, bisa dilihat ya. Ini contohnya kita pakai polybag yang ukurannya 15 cm kali 15, jadi tinggi 15, tinggi 15 dan juga lebar 15. Oke, seperti ini. Dan ini masih ada sekitar 5 batang. Ini kita ada super momomi juga. Jadi mudah-mudahan ini nanti kita lihat updatean video saya selanjutnya, bagaimanakah hasil daripada kita tanam bibit dari beli online. Alhamdulillah tanahnya masih lembab tapi nggak terlalu basah juga nggak terlalu kering, jadi ini bisa kita langsung tanam. Ini kondisi akarnya seperti ini. Nah, di sini diusahakan ini supaya dia ini nggak busuk. Biasanya kalau kita beli online ini kebiasaan tangkai di awal ini gampang busuk. Jadi kita usahakan ini jangan sampai tertutup tanah. Jadi biarkan ini separuh saja. Dan untuk tips selanjutnya, kalau saya seperti ini. Jadi kalau misalnya tanah yang kita pakai ini sudah lembab, ini tidak perlu disiram dulu, karena akan menyebabkan terlalu becek sehingganya nanti pangkal batang ini biasanya busuk. Jadi kalau untuk saya biasanya nggak saya siram terlalu basah, tetap ini asal tanahnya ini lembab berarti tidak basah dan juga tidak terlalu kering. Oke, setelah kita tanam nanti kita lanjutkan, masih ada 1 2 3 4 5 6 batang lagi. Oh iya benar, 6 batang lagi. Ini ada baru kita buat 4 batang. Nanti kita akan lihat selanjutnya, tapi kita kasih tanggal dulu supaya teman-teman nanti begitu saya update bibitnya tetap yang ini. Insya Allah ini tanggal 9 bulan 11 tahun 2020.
Ini yang ini saya dulu dapat dari sellernya, ini jenisnya Super Momomi seperti ini. Bentuk daunnya berbeda. Jadi ini memang pesanan kebetulan pas ada bibitnya, jadi kita kasih juga jenis yang lain. Oke teman-teman, ini sudah kita tanam. Nanti silakan kita lihat seminggu kemudian, 7 hari daripada ini, nanti apakah bibit ini mati atau hidup. Kalau saya biasanya insya Allah hidup biasanya, tapi kita tidak tahu. Tapi cara seperti ini nanti kalau misalnya bagus bisa kita praktekkan di rumah. Ketika kita dapat beli bibit online dari siapapun dengan estimasi biasanya maksimal sih 7 hari. Kalau misalnya dia lebih dari 7 hari, kondisi batang ini daun biasanya sudah kering semua. Tapi kalau masih 6 hari, ini 7 hari ya seperti ini. Ini kondisi batang sudah mulai, daunnya udah mulai mengering, tapi alhamdulillah untuk bootnya, untuk pangkalnya masih bagus, masih segar sekali ininya. Cuman untuk daun memang banyak rusak. Juga seperti itu. Untuk batang bagus, tapi untuk daun yang daun-daun yang terjepit sama packingnya mungkin keadaannya panas juga, jadi daunnya akhirnya pada kering. Oke teman-teman, itu saja video dari saya pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan update lagi video selanjutnya 5 atau 6 hari 7 hari ke depan. Kita akan lihat perkembangan tanaman yang saya tanam. Oke, satu kali lagi, ini diusahakan jangan kena simat dulu. Jadi jangan kena sinar matahari dulu. Nanti setelah itu besok kita coba sinar matahari. Kalau misalnya dia layu, kita tahan lagi matahari pagi. Tapi kalau misalnya udah kita taruh kena sinar matahari tidak layu, maka langsung kita kenakan simat matahari. Tapi kalau bisa untuk awal jangan kena hujan, karena kalau dikena hujan biasanya akarnya akan menjadi busuk untuk di awal. Tapi kalau nanti akarnya sudah bagus, nggak masalah dihujan-hujanin. Oke, itu saja, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika ada yang kurang pas ataupun ada masukan-masukan dari teman-teman untuk masalah ini, silakan komentar di kolom komentar supaya kita bisa sama-sama belajar dan bisa menjadi lebih baik lagi. Dan untuk semua teman-teman pecinta stroberi, mudah-mudahan stroberinya jos-jos. Kalau mau lihat stroberi saya, silakan cek video-video saya sebelumnya, banyak tutorial dan lain sebagainya yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.